bingung. Coba buka. Oke, kita gimana cara menghilangkan bingungnya? Sebenarnya bingung itu akan hilang dengan waktu. Aku juga ketika masuk Islam, aku paham tuh yang tadi disampaikan oleh Bang Densu. Aku bayangkan dari SD aku Safrius sekolah di Safrius sekolah Kristen banget. Safrius 2. SMP aku Safrius Maria. Dan selama SMP selama 3 tahun berturut-turut itu setiap kali aku masuk ke sekolah itu ada gereja di depan mataku. Tulisannya adalah datanglah kepadaku siapapun yang berbeban berat, maka akan kuringankan. Ada gambar Yesus di situ. Itu firman tuh. Ya, itu firman Tuhan kan ya. Jadi ada di situ Yesus terus kemudian aku lihat wajahnya tiap hari pas aku masuk Islam. Apa terjadi? Beberapa bulan itu Allahu Akbar di kepala aku gambar Yesus. Bagus. Kita bingung kan. Tapi Yesus Isa turun di hari. Iya, kaki kita orang bingung kan baru masuk Islam. Kita masih bawa kemudian pemahaman kita tentang yang lalu kan. Nah, ada aku perlu pembiasaan juga. Iya. Dan itu tidak salah sebenarnya. Tidak salah, normal. Untuk punya konsep Allah itu tidak ada yang menyamai bentuknya. Itu memang agak sulit itu karena kita terbiasa dengan konsepnya seperti itu. Kalau bisa sih dikasih waktu lagi untuk belajar. Dikasih waktu lagi untuk belajar dan didoakan istiqomah tentunya, mudah-mudahan dan bukan cuma di lisan saja. Ya bukan lisan saja. Jadi dikasih waktu lah. Jadi seperti tadi Ustadz Felix juga bilang ya kan waktu pertama pindah sholat pun kayak kebayang Yesus kan. Nah jadi terus terang beberapa hari ini semenjak syahadat pertama itu saya kan sudah terbiasa Bang Densu kalau tidur itu berdoa. Saya ini memang waktu itu memang nggak ke gereja. Jarang ke gereja, tapi kalau tidur itu seperti pola yang sudah harus dilakukan. Jadi kalau nggak berdoa itu kayak nggak bisa tidur. Jadi saya berdoa dan terus terang karena lagi-lagi nggak ada yang bimbing, saya berdoa langsung Tuhan Yesus. Saya berdoa dengan Tuhan Yesus, tanda salib dan lain-lain. Oh, ini yang model kayak dulu. Habits. Old habits. Iya. Karena ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, amma ba'du. Banyak sekali pelajaran yang bisa kita dapatkan dari podcastnya 3 orang ini, yaitu Felix Xiao, Denny Sumargo, dan Bobon Santoso. Kalau kita bahas satu persatu, ini bisa memakan waktu yang sangat lama. Nah, ada beberapa poin yang mana sebagian poinnya sudah dijelaskan. Ini pada bagian akhir dari video tersebut, dari podcast tersebut, ada pengakuan yang mengejutkan dari Bobon Santoso. Jadi untuk menjaga begitu ya kemu'alafan Bobon, kita lepaskan dulu ini dari orang yang berbicaranya. Jadi kita bahas pembicaraannya dan bagaimana respon dari yang bersangkutan, yaitu Ustadz Felix Xiao. Nah, di dalam bagian akhir itu ada pernyataan yang mengatakan bahwa saya ini masih bingung begitu. Sampai-sampai ada kebiasaan yang tidak bisa dilepaskan, yaitu berdoa sebelum tidur. Yang mana berdoanya itu yang masih bawa salib, kemudian berdoanya itu kepada Tuhan Yesus. Nah, kemudian hal tersebut direspon sama Felix Xiao mengatakan old habits dies hard. Yang namanya kebiasaan lama itu memang susah sekali untuk berhenti. Nah, jadi yang menjadi permasalahan apa? Yang jadi permasalahan itu Felix Xiao melihat itu sebagai kebiasaan. Nah, kita Ahlul Kalam tidak melihat itu sebagai kebiasaan, tetapi melihat itu sebagai i'tiqad, sebagai keyakinan. Nah, ini yang harus difahami ya. Poin pentingnya di mana? Poin pentingnya itu berarti kan kita ini melihat keyakinan dari perkataan. Nah, ada perkataan bahwa saya ini masih berdoa kepada Tuhan Yesus begitu dengan membawa salib dan lain sebagainya. Kemudian Felix Xiao itu membahas atau merespon dengan mengatakan saya juga waktu baru pertama kali masuk Islam itu masih suka tergambar begitu muka Yesus, karena dia itu selalu lewat ke sekolah yang mana di sekolahnya itu atau di gerejanya itu suka ada patung Yesus dengan kata-kata tertentu begitu. Nah, kita bahas dari segi ini dulu ya, bahwa apa yang dikatakan yaitu saya masih ya berdoa kepada Tuhan Yesus dengan tergambar wajah patung Yesus tatkala takbiratul ihram, itu dua perkara yang berbeda. Karena yang satu itu dia termasuk bab waswas, yang satu termasuk bab i'tiqad. Itu dua hal yang lain. Jadi harus kita bedakan itu. Nah, Syekh Fakhruddin Ar-Razi itu sangat cerdas sekali beliau tatkala membedakan antara perkataan i'tiqad dan waswasah dan apa-apa yang melintas ke dalam kolbu. Jadi perkara yang melintas ke dalam kolbu itu yang melintas saja. Misalkan kita lagi diem ya, kemudian tiba-tiba ada lintasan, apa benar begitu alam ini yang menciptakan adalah Allah begitu. Nah, itu kan hanya lintasan, dan itu lintasan itu langsung kita hilangkan saja, hilangkan sama sekali. Ah, itu kan hanya pertanyaan-pertanyaan tidak bermakna.
Karena kita itu sudah jelas i'tiqadnya bahwa alam ini diciptakan oleh Sang Tuhan yang Esa, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu tidak berbahaya sama sekali kepada i'tiqad, kepada keyakinan, karena itu hanyalah waswasah, itu hanyalah lintasan pikiran saja. Nah, beda halnya apabila lintasan pikiran itu kemudian diteruskan oleh i'tiqad. Nah, kita lagi diam, tiba-tiba ada lintasan, apa benar begitu ya yang menciptakan alam ini adalah Allah? Kemudian kita ikuti, apa benar ya? Nah, begitu. Jadi itu menjadi diikuti oleh i'tiqad. Jadi i'tiqadnya yang tadinya itu punya i'tiqad bahwa alam ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia menjadi bimbang, menjadi ragu. Nah, itu sudah keluar dari agama itu. Seketika itu ya, itu sudah keluar dari agama. Nah, apalagi kalau itu dijadikan jadi i'tiqad. Ya. Iya ya. Alam ini memang apa buktinya? Allah yang menciptakan. Nah, itu kalau sudah dijadikan i'tiqad itu sudah keluar dari agama. Jadi jangankan dijadikan i'tiqad, apabila si waswasah itu dia diikuti, itu sudah keluar dari agama. Nah, perkataan bahwa saya ini masih berdoa kepada Tuhan Yesus dengan membawa salib dan lain sebagainya, itu bukan waswasah ya, itu i'tiqad. I'tiqad itu kita lihat dari apa? Dari pernyataan zahirnya. Sedangkan yang dikatakan oleh Felix Xiao itu adalah waswasah. Jadi tatkala Allahu Akbar tergambar, itu kan cuman terlintas saja dan itu tidak akan dihisab. Ya, karena itu di luar taqatuna, itu di luar kemampuan kita sebagai manusia untuk mencegah itu datang, begitu. Tapi tatkala datang itu cuman dilewatkan saja, meskipun sering datangnya, cuman itu kan cuman lintasan saja, itu tidak mengapa. Jadi menyamakan hukum antara yang diucapkan tadi dengan kejadian Felix Xiao itu dua perkara yang berbeda. Nah, dari perkataan tersebut tidak ada upaya sama sekali dari Felix Xiao untuk membahas bahwa sebetulnya apa yang dikatakan yaitu masih berdoa kepada Tuhan Yesus, itu kan kalau mengatakan Tuhan Yesus berarti itu kalau di dalam bahasa Arab itu bisa jadi athof lil bayan, kepada Tuhan yang mana dia itu adalah Yesus ya, atau idhofah ya, idhofah sifat bil mausuf begitu. Jadi berdoa kepada Yesus yang mana itu adalah Tuhan begitu. Nah, ini sudah termasuk i'tiqad seperti ini sudah keluar dari agama begitu. Dan akhirnya syahadat yang dilakukan sebelumnya itu oleh siapapun ini ya, itu tidak mengatakan nama tertentu. Kita harus menjaganya ini. Siapapun yang mengatakan hal itu, apabila misalkan dia itu sudah bersyahadat, tetapi dia kemudian melakukan persaksian bahwa malamnya saya ini masih berdoa kepada Yesus yang mana dia itu adalah Tuhan, yang mana disingkat itu jadi Tuhan Yesus, ini telah keluar lagi dari agama dan dia harus bersyahadat lagi, begitu. Ini permasalahan yang harus dijelaskan. Kenapa? Karena di dalam baik di dalam fikih atau di dalam ilmu tauhid itu ada satu pembahasan yang namanya ar-ridho bil kufri kufrun ya. Ridho kepada kekafiran itu kafir itu sendiri. Jadi ada juga pembahasan yang tidak mengkafirkan orang kafir itu kafir. Ya, itu harus ditanamkan betul supaya kalian ini tidak mentasdik apa-apa yang diucapkan oleh Felix Xiao, karena itu bisa membahayakan bagi iman kalian begitu. Karena tadi dua kaidahnya ini, ar-ridho anil kufri kufrun, itu adalah kaidah pertama. Kaidah yang kedua adalah tidak mengkafirkan perkara yang jelas kafir, itu juga kafir begitu. Ya, jadi ada mutakfir bil mukaffirat itu kufrun ya. Itu dalam pengertian tapi yang yang absolut begitu, yang qat'i, yang pasti. Nah, jadi misalkan nanti seperti ini ya. Misalkan kita lihat Wahabi ini. Wahabi ini kan dia punya i'tiqad bahwa Allah itu di arsy. Nah, sebagian ulama mengatakan bahwa perkataan seperti itu ini sudah mujassimah, sudah tajsim. Nah, kemudian nanti ulama berbeda pendapat pada yang tajsim ini. Apakah dia mengatakan dia itu jismun kajismina aula begitu? Apakah dia mengatakan bahwa Allah itu jisim seperti jisim kita, cuma berbeda bentuk, atau tidak? Allah itu jisim tapi tidak seperti jisim kita. Nah, itu dua perkara yang berbeda. Apabila dia mengatakan bahwa Allah itu jisim sebagaimana jisim kita, maka itu kafir secara sharih. Apabila mengatakan dia itu jisim, Allah itu jisim tapi tidak seperti jisim kita, ini nanti ulama berbeda pendapat. Ada yang mengkafirkan, ada yang tidak. Nah, apabila misalkan sesuatu ini dia sudah sepakat, misalkan seperti mengatakan bahwa Allah itu jisim seperti jisim kita, dan kita tidak mengkafirkan orang tersebut, tidak mengatakan bahwa itu adalah sesuatu yang mengkafirkan, maka kitanya sudah kafir. Kenapa? Karena itu tidak mengkafirkan perkara yang secara qat'i itu kafir. Nah, adapun yang kedua ini
karena sedari awal para ulama sudah berbeda pendapat, ya kalau misalkan kita menghukumi para Wahabi itu tidak kafir pun tidak mengapa. Meskipun ada para ulama yang mengkafirkan begitu. Dilihat dari segi intikadnya ya, bukan dilihat dari segi yang lain. Nah, kemudian kalau kita misalkan masuk ke dalam bab yang dikatakan oleh Felix Xiao ini, yaitu itu adalah habits, itu adalah kebiasaan. Ini bukan masalah kebiasaan, ini masalah i'tiqad yang harus dijelaskan sebetulnya. Nah, cuman kita juga kan bingung membahasnya. Kenapa? Karena ini dalam wilayah sedang membimbing orang di dalam agama Islam. Itu wilayah pertamanya. Makanya obrolan seperti ini seharusnya kalaupun mau dengan cara Felix Xiao, itu tidak boleh diobrolkan pada khalayak umum, tidak boleh dijadikan podcast. Ya kalau misalkan memang Bobon Santoso ini memerlukan bimbingan, ya sudah bimbing berdua saja, nggak usah dipakai kamera seperti itu. Nah, akhirnya kenapa? Akhirnya perkataan Felix Xiao ini, ya, dia itu tatkala ditasdik, apalagi sama fans-fans yang fanatik itu, yang nggak tahu dia ngomong apa juga benar semua begitu. Ini tatkala dibenarkan, oh itu kan nggak apa-apa, ini kan lagi membimbing, nggak boleh seperti itu. Ini bisa mengeluarkan dari agama, begitu. Nih saya ambil suatu kisah ya yang pernah terjadi kepada Nabi Muhammad SAW, yang mana Rasulullah SAW itu beliau pernah ditawari untuk menyembah, jadi gantian Tuhan begitu ya 1 minggu atau 1 tahun menyembah Tuhannya musyrikin, yang 1 tahun menyembah Allah Subhanahu Wa Taala, biar kita terjadi kerukunan begitu. Nah, ini pernah ada mail ya, pernah ada kecondongan dari Rasulullah SAW, ya sudahlah ini dakwah begitu. Itu kan ditegur oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tidak boleh seperti itu tidak ada kompromi. Jadi di dalam akidah, di dalam tauhid itu tidak ada kompromi. Meskipun misalkan apabila itu dilaksanakan secara adat, itu bisa jadi menjadi pintu bagi orang-orang musyrik untuk mengenal Islam. Karena ya mungkin tahun depan mereka akan lebih terbuka untuk mengenal Islam. Setelah mengenal Islam, nanti Islamnya akan bagus. Itu tidak dilaksanakan oleh Nabi Muhammad SAW. Memang tidak boleh, karena ini sudah masalah i'tiqad begitu. Nah, jadi Felix Xiao ini jangan sampai dia itu menginginkan Islamnya sebagian orang, tetapi malah mengeluarkan orang-orang yang sudah Islam dari keislamannya. Dan ini tidak akan terlihat oleh orang-orang yang tidak memiliki ilmu, tidak akan terlihat. Ya, entah Felix Xiao itu mengetahui hal ini atau tidak. Jadi kalau misalkan kalau mau mengaku Ahlus Sunnah wal Jamaah, karena sudah jelas ya Felix Xiao ini kalau secara tauhid yang saya lihat, dia itu secara tauhid itu dalam pengertian menyifatkan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mengidrok sifatnya Allah Subhanahu Wa Taala itu tidak seperti Wahabi, jauh sekali Felix Xiao itu. Jadi dalam hal ini sudah bagus ya, dalam hal tauhidnya. Cuman dalam hal lawazim yang mengeluarkan dari keimanan, yang bisa memasukkan ke dalam kekafiran, Felix Xiao ini saya lihat dari zahirnya tidak mengetahui perkara tersebut. Nah, makanya kita ini kalau misalkan di pesantren, ya orang pesantrenan kalau ditanya, kamu itu kitab akidah sudah hatam apa aja, sudah tamat apa saja, itu pasti bisa mengeluarkan kitabnya. Saya ini misalkan ya sudah tamat Tijan ad-Daruri, kemudian sudah hatam Jauhar Tauhid, misalkan sudah hatam Sanusiat dari mulai Muqaddimat sampai Kubro, itu maka bisa mengeluarkan kitab-kitab yang diajinya. Lah saya ini tidak melihat ada metodologi yang jelas yang dipakai oleh yang bersangkutan, yaitu Felix Xiao begitu. Sehingga di dalam beberapa perkataannya itu memang tepat, di dalam perkataannya yang lain ini berbahaya. Jadi bukan sekedar hanya salah, tetapi ini berbahaya. Nah, jadi yang mau saya sampaikan bukan kepada Felix Xiao-nya ya, nggak tahu dia nonton atau tidak. Ini saya kepada yang menonton ini dan yang kebetulan menonton podcastnya Denny Sumargo dan Felix Xiao. Jangan sampai kita itu membenarkan apa yang diucapkan oleh Felix Xiao, bahwa yang dikatakan bahwa saya ini masih berdoa kepada Tuhan Yesus itu adalah habits, itu adalah kebiasaan. Itu bukan kebiasaan, itu adalah i'tiqad. Itu adalah i'tiqad yang tidak boleh ada pada seorang mukmin. Apabila dia i'tiqadnya itu ada dan tidak hilang, maka dia tidak akan bisa menjadi seorang mukmin. Dan apabila dia sudah menyadari, oh ternyata salah, ya nggak boleh ya, kemudian dia berpindah lagi, ya dia harus syahadat lagi. Ya, meskipun nggak harus diheboh-hebohin pakai video, nggak usah ya, cukup dia itu mengucapkan syahadat asal ada orang yang asal ada orang yang menyaksikan bahwa dia itu memang telah membaca syahadat lagi, karena dia mengucapkan ucapan itu di depan umum. Ya kalau misalkan dia itu tidak mengucapkan hal itu di depan umum, kemudian dia tahu itu salah, ya tidak perlu syahadat lagi begitu. Ini yang harus dijaga, yang harus dilihat. Jadi jangan sampai
hanya karena ingin menarik satu orang atau dua orang kepada keislaman, kemudian itu di blow up di media massa yang nontonnya sampai jutaan. Tapi di sisi yang lain, pada hal yang lain, mengeluarkan orang-orang yang menonton dari keagamaannya apabila hal itu memang ditasdik, dibenarkan. Begitu, oh iya nggak apa-apalah namanya orang baru masuk Islam. Nggak boleh, karena yang namanya itikad itu selama, nih bedanya kita, saya sering menjelaskan ini, bedanya kita dengan orang-orang kafir itu hanya masalah itikad saja. Kamu sekali meyakini Yesus itu sebagai Tuhan, Nabi Isa sebagai Tuhan, sekali meyakini itu sudah murtad, sudah keluar dari agama. Yang mana keluar dari agama itu menghapus seluruh amalan. Ya, sholat kamu, misalkan kamu nih, naudzubillah min dzalik ya, punya itikad seperti itu, itikad saja gak usah diucapin, apalagi kalau sampai diucapin. Punya itikad seperti itu pada umur 36 tahun misalkan. Maka apabila kamu balik umur 10 tahun, itu umur 36 saat kamu mengatakan itu sampai 10 tahun, semua sholat kamu hapus, semua sedekah kamu hapus, haji kamu hapus kalau sudah pernah haji, umroh kamu hapus, sudah tidak ada, sudah hilang sama sekali. Meskipun di dalam Syafi'iyah itu tidak perlu dikodok nantinya. Kalau di dalam Hanafi, kalau menurut Hanafi orang seperti itu harus mengkodok semua sholatnya karena dia sudah melaksanakan riddah. Nah ini tolong diperhatikan oleh orang-orang yang memang mau memberikan ilmu kepada khalayak umum secara masif. Karena yang pertama kali harus dijaga itu adalah akidahnya. Naudzubillahi min dzalik, kalau ternyata kita itu mati, kita memiliki sangkaan bahwa kita itu membawa iman, tapi ternyata naudzubillahi min dzalik, di sisi Allah Subhanahu wa taala ternyata keimanan kita tidak ada. Begitu. Nah, ini masih ada sebetulnya beberapa yang harus diluruskan juga. Ya karena kalau misalkan orang awam itu kan hanya ilmunya sama katakanlah sama yang dijadikan ustadz. Terus ustadz ini kalau salah siapa yang ngebenerin begitu. Ya, kalau nggak ada yang ngebenerin. Ini harus diluruskan minimalnya lah kalau buat orang yang sok-sokan netral begitu, ini menambah sudut pandang begitu. Mudah-mudahan kita semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan ini adalah video terakhir saya mengenai podcast itu. Wallahu taala alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.